Obrolan Bantul Kasih, obrol-obrol bikin baper. Oke, baper. Ya, salam Bantul Kasih dulu. Salam Bantul Kasih. Salam. Oke guys, ketemu lagi sama saya Bima sebagai host yang ada di podcast ini ya. Kalau kaum muda pasti kalau ada saya pasti ada sobat Omkers dong ya. Ini sobat Omkers kita yang kali ini ya. Saya ditemenin sama Mbak Yubel. Yes. Dan Mbak Feli. Kali ini kita akan membahas sedikit soal tema yang terkait dengan masa prapaskah ya. Masih masa prapaskah, tentang tentunya masih seputar APP ya guys. APP, Aksi Puasa Pembangunan. Masa prapaskah ya nanti ada temanya sendiri, oke? Nah, kali ini kita akan membahas soal topiknya itu generasi muda harapan bangsa, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, coba saya ngepek dulu. Kok malah tanya? Oh iya, salah. Bukan harapan bangsa, generasi muda masa depan gereja. Ya kalau bangsa terlalu luas, kalau ini iya. Berat buat ya, kita berat juga. Kalau negara ya. Iya. Nggak usah lah mikir negara ya. Nggak usah. Jangan dulu. Udah mikir diri sendiri aja belum tentu. Mikir skripsi dulu. Aduh, guys. Aduh, Kok bagus banget nih, pas banget karena mikir skripsi. Otomatis Mbak Yubel ini mahasiswa, Mbak. Oh iya, benar. Oke, kenalan dulu guys, maaf. Ini Mbak Yubel ini. Iya. Kenalan dulu Mbak, dari mana, dan siapa, alamat, nomor telepon. Waduh, banyak juga ya. Oke. Oke. Perkenalkan, ini lihat yang mana? Terserah. Oh, bebas terserah. Perkenalkan, nama aku Yubelia. Boleh dipanggil Yubel, boleh dipanggil Lia, terserah. Masih mahasiswa. Semoga bentar lagi udah nggak mahasiswa. Amin. Alias mahasiswa semester akhir, semester 8. Oke. Dari wilayah Maria Rosari Gesian. Oke, Maria Rosari Gesian. Udah itu? Udah. Jomblo, Mbak? Puji Tuhan jomblo. Oh, guys, Mbak Yubel jomblo. Bukan promo ya. Siapa tahu dari podcast dapat jodoh ya kan? Boleh lah melamar. Lo. Langsung melamar guys katanya guys. Jangan. Ayo yang berani. Oh iya. Oke. Ada lagi? Udah cukup. Udah. Oke, cukup. Lanjut, Mbak. Halo, perkenalkan aku Felis. Aku masih mahasiswa juga sama kayak Yubel. Terus dari Maria Rosari juga. Maria Rosari Gesian. Ada lagi? Jomblo juga. Waduh. Belum ditanya loh, Mbak. Mantap, pede sekali. Ya. Boleh. Emang tamu kita ini yang satu ini emang sangat pede guys ya. Tapi nggak apa-apa ya. Bagus. Emang kita harus pede dulu ya kan? Iya, biar nggak nervous. Betul banget. Ini Kalau udah nervous banget soalnya. seberapapun kalian seberapapun ya, secantik-cantiknya kalian dandan, tapi kalau nggak pede tetap nggak apa ya? Benar. Tetap terlihat Betul. apa ya, nggak cantik gitu kan ya? Mau gimana pun kalau pede tetap Iya, oke. tetap dilihat tuh bagus saja, Iya. meskipun ya wajahnya pas-pasan katakanlah ya kan. nggak ada yang pas-pasan Nggak ada loh yang Mas pas-pasan di ya? dunia ini. Nggak ada sih ya, semuanya pas. cantik, semuanya ganteng. Betul, maksudnya kalau seleranya orang itu ya Yes, tergantung benar. mata orang ya kan. Tapi kalau pede itu mau kayak gimana pun tetap Iya. oke ya Benar, di benar. mata orang ya, siapapun deh. Setuju. Betul, itu. Nah, sebagai generasi muda nih ya kan, generasi muda masa depan gereja. Wah, ini aku kan tanya seputar tadi kan sempat bahas skripsi nih. Waduh. Jadi kuliah semester Dibahas 8. lagi. Nah, aku temanya akan sedikit menyinggung soal apa ya? Pendidikan sih. Oh iya, Iya kan? boleh. Pendidikan sih. Gini, menurut kalian ya, kayak aku akan ngepek dulu sebentar. Aduh, Ya, agak hilang guys. Sebentar ya Kepeannya. guys ya. Aduh. Bukan jalannya ngepek sepertinya. Aduh. Sebentar guys. Jadi ini akan mungkin saya inget-inget dulu pendidikan. Nah, terkait pendidikan nih ya. Di pandemi ini. Ingat aku. Oh, jangan dikira aku nggak ingat. Oke. Dalam masa pandemi ada kesulitan apa sih yang kalian alami selama pandemi ini? Mungkin dari sisi ekonomi, dari sisi yang lain misalnya apa ya, kalau mungkin kalau pendidikan tuh terkaitnya ekonomi keluarga, terutama kalau sekarang pandemi ini juga ekonomi keluarga juga mungkin ada yang menurun juga gitu. Ada kesulitan apa? Mungkin selain ekonomi kalau ada apa diceritakan aja. Dari Mbak Yubel dulu atau Mbak Felis dulu? Silahkan. Kalau dari aku sendiri, sebenarnya kesulitan poinnya ya pendidikan itu tadi ya. Masih pendidikan kok. Kalau kesulitan dalam pendidikan jelas karena
ini sambil sharing aja ya Oh, Mas ya. santai. Karena aku tuh masuk kuliah offline itu dari semester 1 kan nggak ada kepikiran dulu bakal adanya pandemi ya. Betul. Terus kok tiba-tiba semester 3 atau semester 4 ya? Semester 4 tengah. Iya, pertengahan semester 4 kok diumumin kalau ada pandemi dan kita harus memulai sistem pendidikan yang baru secara daring gitu. Betul, iya. Padahal sebelumnya semester 1 sampai semester 4 awal gitu kan kita kuliahnya masuk ke kelas, diajarin dosen secara langsung gitu. Sedangkan ini kita harus mengubah semuanya menjadi sistem daring yang pertamanya nggak kenal sama aplikasi Google Meet, aplikasi Zoom Meeting, sekarang harus kenal itu, harus lebih peka juga kalau ada tugas-tugas. Kalau dulu kan kalau masuk kuliah tanya ke temen bisa kayak gini kayak ada tugas apa gitu. Kalau sekarang kan nggak harus mandiri. Betul. Kalau daring. Sampai dari semester 4 sampai sekarang semester 8. Pada akhirnya terbiasa juga sih sebenarnya sama sistem yang daring seperti ini. Cuman itu menurut aku yang paling berdampak di bidang pendidikan di kehidupanku sendiri selama pandemi. Oke. Itu pribadi ya? Iya. Oke, kalau dari Mbak Felis? Kalau dari aku sendiri juga sebenarnya hampir sama juga kayak Yubel. Aku juga pernah mengalami masa kuliah offline. Itu juga dari pertengahan semester 4 itu mulai online. Jadi kayak harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan konsep belajar yang baru seperti itu. Oke. Jadi emang adaptif ya? Iya. Iya. Menurut kalian nih, ya kan kalian mahasiswa, kalian mengalami di sistem pembelajaran di masa pandemi ini berjalan dengan baik nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang berjalan dengan baik, ya karena adaptif itu tadi ya. Jadi awalnya memang kita masih belum bisa nerima kayak kenapa harus ada Zoom meeting, kenapa kita kuliah harus dikasih tugas terus gitu, setiap hari dikasih tugas, bukannya malah curhat bukannya diajarin sama dosennya, tapi kenapa kitanya malah dikasih materi suruh belajar sendiri gitu. Terus tapi semakin lama berjalan, setahun 2 tahun ya udah beradaptasi, ya udah malah jujur kalau aku sendiri malah udah nyaman di sistem daring ini sih. Karena kan udah bertahun-tahun juga gitu. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun, belum bertahun-tahun. Jangan sampai. Jangan sampai dong. Kamu sekarang dihitung kan, kamu SD, SMP, SMA. Oh iya benar. Offline. Itu lebih bertahun-tahun lagi. Iya sih. Ya kan? Bener juga sih. Iya kan? Iya. Ya udah enggak apa. Apa sih bagus sharingnya? Kok aku jadi merasa lanjut. terpukul. Ada lagi enggak, Mbak Yubel? Cukup. Oke. Lanjut Mbak Felis. Kalau aku sebenarnya juga nyaman-nyaman aja sih di kondisi online ini gitu. Karena sebenarnya ada yang bisa diambil sisi positifnya gitu loh. Kayak kan aku kuliah nih ngelaju nih. Nggak harus datang ke sana gitu loh. Udah bisa dapetin materi dari dosen juga yang jelasin gitu. Yang aku khawatirkan sebenarnya bukan kalau kita sebagai mahasiswa kan sudah melek gitu terhadap teknologi, kita pakai Zoom meeting dan sebagainya, kita bisalah mengoperasikan itu. Tapi ke anak-anak yang di bawah kita gitu loh Mas. Adik Misal tingkat. Dan anak-anak kecil kayak yang masih SD, TK itu kan kesulitan gitu loh pakai beradaptasi dengan sistem online itu kayak gitu sih. Iya sih. Nah ini yang mau aku tanyakan berikutnya, kebetulan udah disinggung sih ini. Menurut kalian adil nggak sih? Jadi apakah kemudian terus ada gini ya? Kemudian sistem itu jadi online kan? Lalu menurut kalian orang-orang yang dulunya misalnya katakanlah ekonominya itu menengah ke bawah, misalnya nggak bisa beli HP untuk Zoom dan sebagainya, itu menurut kalian adil nggak sih untuk mereka? Apakah mereka pendidikannya jadi terlantarkan ya, betul, terlantarkan, dan kemudian ataukah malah mereka itu menjadi sesuatu pemicu untuk mereka jadi
punya sesuatu untuk diperjuangkan. Sekarang sekolah susah nih, aku harus online. Gimana caranya? Aku dari keluarga ekonomi menengah ke bawah, nggak bisa beli HP, beli laptop pun susah, ya kan? Harus gimana? Apakah aku harus pinjam temanku? Dan menurut kalian adil nggak sih? Ya mungkin kalau masih di kota, misal kayak di Jogja, Jakarta, itu kan masih oke ya. Nah, kalau gimana yang di remote area sana? Iya. Entah far away in another island outside Java, ya kan? Gimana? Iya. Menurut kalian? Siapa dulu? Terserah. Iya. Oke, Yubel. Kebetulan nih Mas, kebetulan ini sharing juga lagi ya. Aku belum lama ikut festival film di kampus dan itu pesertanya itu Mantap. Seluruh Indonesia gitu. Wih, artis lo guys ini guys. Mbak Yubel artis. Tidak. Filmnya apa Mbak kalau boleh tahu? Enggak. Aduh, ini nanti dikira sombong. Oh iya nanti aja ya. Aduh kan, Nanti jadi membuyarkan. Jadi ikut festival film itu. Itu festival Terus film. yang ikut itu pesertanya seluruh Indonesia. Dan pas banget waktu itu temanya adalah transformasi ekonomi di masa pandemi. Nah, itu banyak banget peserta yang mengangkat tema pendidikan. Jadi di tema besar yang transformasi, mereka ambil tema kecil yaitu pendidikan. Jadi pendidikan daring semasa pandemi. Nah, di situ ada beberapa video, beberapa film yang menyentuh gitu. Jadi ada satu film di situ dia seorang anak yang sebelumnya itu sekolah, pulang, bantu orang tua. Tapi sekarang karena semasa pandemi ini dia itu membantu orang tua tuh di pagi hari. Mulai dari pagi hari membantu orang tua memungut sampah. Nah, setelah itu di jeda-jeda dia memungut sampah itu bareng sama teman-temannya yang sama yang juga anak pemungut sampah gitu. Di TPS mereka bareng-bareng satu HP bagi-bagi gitu. Jadi mereka sekolah online-nya itu HP-nya satu tapi bagi-bagi. Nah, di situ menurut aku itu sangat menyentuh. Walaupun ada banyak video lain juga, film lain juga yang menyentuh, cuman itu salah satu video atau film yang menyentuh bagi saya. Nah, setelah itu setelah menonton film itu juga kalau ditanya adil atau enggak, sebenarnya ya gak adil gitu. Gak adil ya. Gak adil. Dimana anak yang seharusnya dia mungkin durasi dia membantu orang tua tuh seharusnya setelah dia sekolah biasanya, tapi semasa pandemi ini dia harus membantu orang tuanya dari pagi gitu. Nah, setelah itu dia tetap harus sekolah dengan berbagi HP dengan teman-temannya. Gitu. Ya, jadi kayak apa ya, hak pendidikannya agak mungkin terkikis ya. Iya, bisa. Hak untuk mendapatkan pendidikan jadi terkikis. Ya, itu susah juga sih. Nah, kalau itu pengusaha katakanlah pemungut sampah ya. Saya kurang tahu sih kalau di daerah, maksudnya di film itu seperti apa. Kalau yang saya kenal ya kan, saya juga punya kenalan misalnya kayak bukan pemungut sampah. Itu juga pekerjaan ternyata ya. Iya. Pengusaha sampah ya kan. Katakanlah mereka pengusaha sampah. Iya. Memang mereka hidup dari sampah. Jadi sampah itu mereka lihat itu sebagai emas. Jadi kalau saya lihat kehidupan mereka juga seperti biasa. Jadi kalau nggak yang merendah ekonomi rendah banget itu enggak, tapi masih bisa lah tercukupi. Bagus sih, maksudnya dari sampah itu mereka bisa hidup. Nah, yang kurang tahu adalah itu apakah benar seperti itu yang terjadi. Maksudnya ketika yang aku maksud di sini adalah kayak bener-bener yang apa ya, kayak dia sekolah dan bener-bener nggak punya apa-apa selain kasarnya nyawa sama tenaganya lah ya gitu kan. Cuman bisa nyawa, tenaga, makan, mungkin terus punya seragam doang gitu. Nah, itu loh yang jadi sorotan topik ini untuk yang pertanyaan yang kali ini itu. Nah, tapi nggak apa-apa sih, udah mewakili dari film ya. Iya. Dan udah terwakili juga dari jawaban Yubel kalau kita sendiri jawaban Yubel yang nggak adil ya tadi ya. Iya. Nggak adil itu emang nyata sih, nggak adil untuk somewhere out there gitu kan. Nah,
Mungkin kalau Mbak Felis ada jawaban lain mungkin secara pribadian. Kalau menurut saya sebenarnya ya adil nggak adil ya, tapi nggak menutup mata juga kalau memang mereka ini yang kelompok yang apa ya, kesulitan gitu loh. Kesulitan ekonomi gitu Iya. ya. Heeh. Memang kesulitan, terus emang harus mereka yang banyak berjuang gitu. Kalau kita yang di sini kan lebih banyak bersyukur kita Iya, ada betul. di fasilitas. Nah sebenarnya kita ini juga yang harusnya membantu mereka gitu. Nah, itu. Nah, kalau saya pribadi punya pengalaman sih, misal aku waktu itu kan lihat di sosial media gitu, terus habis itu ada komunitas di kayaknya Bantul juga, Heeh. yang waktu itu kayak bikin open donasi gitu, yang punya HP bekas di rumah yang masih bisa digunakan untuk ya media kuliah, media pembelajaran online gitulah. Ya. Yang bisa didonasikan monggo buat teman-teman kayak itu ada sebenarnya. Jadi bagus tuh. itu yang mungkin bisa lah membantu mereka kayak gitu. Salah satu contoh konkretnya ya untuk membantu ya. Nah, kalau secara pribadi nih kan, kalau katakanlah tadi untuk mereka banyak apa ya? Kalau kita kan banyak bersyukur ya. Iya. Untuk mereka kan banyak kayak aduh susah nih Terus gitu berusaha, ya. lebih Berusaha keras. terus itu. Nah, untuk kita yang terus bersyukur nih. Kita kira-kira dari pribadi sendiri apa ya? Mungkin saat ini belum bisa dilakukan, tapi bisa apa ya? Bisa dikatakanlah bisa dilakukan, terus bisa ini loh apa? Pikirkan untuk membantu mereka. Kira-kira apa? Cepet aja deh, singkat aja. Tadi dulu ntar aku mikir. Mungkin waktu ini kan sekarang Prapaskah juga Mas. Kita ada di gereja ada kegiatan APP yang bisa kita wujudkan juga itu nanti untuk membantu teman-teman yang kesulitan di bidang pendidikan, terutama yang tadi membutuhkan media untuk pembelajaran tadi. Mungkin kita bisa ajak teman-teman untuk menyisihkan uang saku dari kita kan sekarang pandemi juga jarang keluar rumah juga kan, jadi pemasukan bisa disisihkan untuk itu gitu. Kayak gitu sih. Singkat mungkin Mbak Yubel, singkat aja. Nambahin dari Feli. Kalau kita punya niat, sebenarnya membantu itu tidak harus bernilai besar. Jadi sedikit aja apa yang kita punya itu bisa kita berikan, karena hak kita tuh juga gitu. Rezeki kita tuh juga ada hak dari orang lain. Iya betul sih. Iya, jadi itulah guys. Jadi membantu itu nggak perlu yang besar-besar gitu kan ya. Yang penting kita ikhlas membantu, terutama untuk pendidikan. Nah, pendidikan itu penting untuk semua kalangan, butuh lah ya. Nah, kita katakanlah kita butuh pendidikan, meskipun kamu mau sampai SD aja atau mau sampai SMP aja, tapi pasti membutuhkan pendidikan. Paling enggak untuk mengetahui apalah sesuatu. Nah, itulah sebagai generasi harapan sebagai sobat Omkers ya, Omkers. Sebagai sobat Omkers yang jadi generasi masa depan gereja. Itu maka kalian juga, bukan kalian ya, kami yang ada di sini mengajak kalian untuk ayo sedikit-sedikit membantu pendidikan teman-teman kita nih. Mungkin nggak usah di jauh-jauh di somewhere out there gitu ya. Cuman cukup di lingkungan, kalau ada mungkin lingkungan keluarga, mungkin kalau ada di keluarga yang kesulitan. Nah, mungkin seperti itu aja. Oke, mungkin cukup sampai itu aja ya Mbak. Makasih sharingnya Mbak Yubel, Mbak Felis. Cukup sampai di sini ya guys ya. Itu dia dari saya. Oke, jangan lupa follow IG mereka Mbak Yubel ya. Nanti diketikin ya Yubel. Di bawah ini. Iya, di bawah ini. Oke, jangan lupa juga follow IG Instagram STYKB. Jangan lupa juga subscribe channel Santo Yakobus Bantul di YouTube ya kan? Jangan lupa di like, jangan lupa di komen juga. Subscribe loh ya, oke. Dah itu cukup. Itu aja. Oke, terima kasih semua. Cukup sampai di sini. Salam Bantul Kasih. Obrolan Bantul Kasih, obrol-obrol bikin bapak.